Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan melanjutkan materi koordinat polar, yaitu grafik persamaan polar. Terakhir kita juga sudah sedikit menggambar grafik, cuman di sini akan diberikan beberapa grafik yang lebih lanjut gitu, yang gambarnya mungkin jarang kita temui ketika belajar di koordinat kartesius. Pertama, kita akan bahas tentang sifat simetri terlebih dahulu untuk memudahkan dalam menggambar grafik. Sifat simetri yang pertama yaitu simetri terhadap sumbu X. Kalau dalam koordinat polar disebut juga dengan sumbu polar ya. Jadi terhadap sumbu yang horizontal ya. Simetri terhadap sumbu polar ini jika theta diganti dengan min theta memberikan persamaan yang sama. Kalau dalam koordinat kartesius kita sebut fungsinya fungsi genap ya. Kalau fx sama dengan f min x, nah ini seperti f theta sama dengan f min theta. Jadi kalau tetanya diganti dengan min theta memberikan nilai yang sama, maka si grafik ini nanti akan simetri terhadap sumbu X. Berikutnya yang kedua, simetri terhadap sumbu Y atau kita sebut juga kalau sumbu Y pada koordinat kutub itu sama seperti garis theta sama dengan pi per 2 ya, seperti sudut pi per 2 gitu, atau garis theta sama dengan pi per 2, jadi garis vertikal. Ini terjadi jika theta diganti dengan pi min theta memberikan persamaan yang sama, jadi tidak berubah dia. Persamaan yang sama, ini persamaan. Kemudian ya sifat simetri yang ketiga, simetri terhadap titik asal atau terhadap polarnya, yaitu titik 0. Ini jika R diganti dengan min R memberikan persamaan yang sama. Jadi tiga sifat simetri ini hanyalah syarat cukup ya. Artinya jika terpenuhi, misalnya kita mengganti theta dengan min theta, berarti dia simetri terhadap sumbu X. Hanya syarat cukup. Artinya gimana? Ada grafik yang dia juga simetri terhadap sumbu X, tetapi tidak memenuhi persamaan syarat simetri, tidak memenuhi syarat simetri tadi. Ketika diganti tetanya dengan min theta, nilainya berbeda gitu. Padahal dia simetri terhadap sumbu X. Jadi nggak bisa dibalik ya. Jadi hanya syarat cukup. Jika ini membantu kita dalam menggambar. Kalau terpenuhi sifat simetrinya lebih mudah kita dalam menggambarnya. Jadi ya gambaran untuk yang pertama ini ya, secara grafik dia akan simetri terhadap sumbu X. Jadi artinya kalau kita punya sebuah titik di sini R, theta, di sudutnya theta ya, dan sini min theta ke bawahnya. Nah dia sini R, min theta.
dia bercermin terhadap sumbu X. Yang kedua ini bercermin terhadap sumbu Y. Ini di sini aja ya. Kita mengganti ini tadi sudut theta dengan sini kalau bercermin itu sama dengan sudut di sini adalah jelas sudutnya adalah pi min theta ya. Jadi ini bercermin terhadap sumbu Y atau garis theta sama dengan pi per 2 theta per 2 ya, pi per 2. Berarti kan sudut di sini min theta, di sini pi min theta ya. Bentar. Kalau ini sudutnya theta dan ini juga theta, berarti sudut di sini adalah theta, pi min theta. Jadi dia bercermin terhadap sumbu Y. Jadi kalau kita mengganti theta dengan pi min theta memberikan nilai yang sama, maka dia bercermin terhadap sumbu Y. Kemudian jika R dengan min R nya diganti ya, min R dengan R memberikan persamaan yang sama, dia bercermin terhadap titik asal ya, sama seperti kita sebelumnya sudah bahas juga. Misalkan kita punya titik di sini adalah R, theta, maka di bawahnya adalah min R, theta. Langsung ke contoh saja ya. Sebelumnya diperkenalkan beberapa bentuk grafik. Ada beberapa nama ya dalam grafik kutub ini, persamaan kutub. Yang pertama adalah limason dan kardioid. Di bentuk-bentuk grafiknya. Yang pertama kardioid dan limason. Jadi limason ini sendiri itu adalah grafik yang dibentuk dari persamaan A plus atau minus sin theta, atau boleh juga R sama dengan A plus minus cos theta. Itu limason ya, kedua-duanya bisa sin bisa cos. Nah, kardioid ini khusus saat A, ini sebentar, A plus minus B ya, ada B nya di sini. A plus minus B sin theta, A plus minus B cos theta. Di sini ada 3 kemungkinan, bisa A nya kurang dari, kita gambar ya, ada 3 kemungkinannya di sini. Bisa A kurang dari B, A sama dengan B, kemudian A besar dari B. Kita tukar aja posisinya ya. A besar dulu, A besar dari B, A sama dengan B, A kurang dari B. Nah, kalau A besar dari B ketika digambar kira-kira ya gambarnya agak berkelok sedikit. Nah, sini ada perkelokan, cuman tidak terlalu tajam. Agak susah menggambarnya secara manual ya. Nanti kita akan coba lihat seperti apa sih gitu ya. Ini bisa digambar. Ini tidak lurus, ada
mungkin kita hapus pakai contoh nanti. Agak susah menggambarnya ya. Mungkin kita langsung gambar saja ya. Kita kasih contoh angka yang sama atau berbeda. Kalau di buku lebih jelas ya. Ini ada kemiringan sedikit, mungkin ibu bisa menggambarnya ini seperti kacang ini. Tapi kalau A sama dengan B itu lebih di sininya seperti ada cekungan ya, seperti love itu. Kemudian kalau A kurang dari B, dia akan ketemu di perbedaannya itu ada di sininya, tengah-tengahnya nih. A besar dari B, A sama dengan B ini, kemudian A kurang dari B. Nah, ini ketiga-tiganya disebut limason. Nah, khusus yang A sama dengan B ini dinamakan kardioid. Kardioid tadi ya, sudah ditulis. Kardioid. Ini perbandingan bentuknya ya, tadi berbentuk A plus minus B sin theta atau A plus minus B cos theta. Bisa sin bisa cos. Nah, kita coba nanti dilihat bentuk gambarnya, mungkin secara umum aja ya. Di sini kita gambarkan. Kita coba di sini perbedaannya. Kalau A besar dari B, misalkan R sama dengan A lebih besar dari B, misalkan A nya 4 ya, bisa tambah bisa kurang, tambah misalkan 2. Kita mau pakai sin atau cos bebas ya, bisa pakai sin dulu, sin theta. Karena nyambarnya ke samping ya tadi ya, kita coba pakai cos dari ke atas. Nah, ini jadi yang grafik tadi sepertinya adalah cos ya, karena kalau sin ke bawah ini kita lihat 4 tambah 2 cos theta. Mungkin bisa terlihat di sini. Nah, ini yang gambar pertama tadi, sedikit ada cekungan gitu ya, tapi tidak terlalu terlihat di bagian depannya sini. Ini adalah R sama dengan 4 ditambah 2 cos theta. Jadi A nya lebih besar dari B. Kalau kita ganti, coba ganti ya, nanti bisa dibandingkan. Yang sama berarti 4 ya, kita ganti 2 nya dengan 4. Nah, 4 ditambah 4 cos theta bisa dibedakan dengan yang tadi, atau mungkin kita kalau pakai grafik yang sama seperti ini bisa terlihat ya. Nah, ini 4 tambah 4 cos theta berarti A dan B nya sama-sama 4. Kemudian kalau A nya lebih kecil,
kita ganti saja, misalkan ini yang A nya diganti 2. Nah, 2 ditambah 4 cos theta. Jadi ada perbedaan grafiknya ya. Ini ada bisa diganti sebenarnya. Oke, bukan. Kita lihat lagi perubahannya ya. Tadi ini 4 ditambah 2 cos theta. Kemudian kita ganti 4 tambah 4 cos theta. Lalu kita ganti 2 ditambah 4 cos theta. Jadi ada perubahan bentuknya seperti yang tadi dari gambarkan hubungan antara A dan B. Kalau grafik sin sepertinya bentuknya ke bawah ya. Kita coba lihat kalau ganti ini dengan sin. Arahnya berbeda. Oh, ke bawah ya. Tapi mungkin bentuknya akan seperti tadi karena ini A nya lebih kecil dari B. Jadi ada bulatan di tengahnya sedikit. Baik, kita lanjutkan. Terakhir tadi 4 cos ya. Seperti itu. 2 ditambah 4 cos theta. Ini sama seperti contoh yang ada di buku ya. 2 ditambah 4 cos theta. Oke. Kita pakai ini saja, kita perbesar. Nah, terlihat gambarnya seperti ini. Ini adalah R sama dengan 2 ditambah 4 cos theta. Nah, gimana menggambar ini secara manual gitu? Maka kita membutuhkan analisis simetri dan juga kita membutuhkan tabel ya untuk menggambarnya. Pertama analisis simetri terlebih dahulu. Mungkin ini gambar akhirnya, tapi kita coba analisis sebelum kita menggambar ya. Tadi sebagai contoh R sama dengan 2 ditambah 4 cos theta. Kita cek simetri yang pertama coba kita ganti dengan min theta. Kalau kita mengganti dengan min theta nilainya sama ya, karena cos dari min theta itu kan nilainya sama dengan cos theta ya. Kalau di cos berlaku cos min theta sama dengan cos theta, artinya terpenuhi kalau mengganti negatif theta sama saja dengan nilainya theta. Jadi 2 ditambah 4 cos min theta akan sama saja dengan 2 tambah 4 cos theta. Nah, ini berarti dia simetri terhadap sumbu X. Jadi ini uji yang pertama ya. Berarti kesimpulannya simetri terhadap sumbu X. Tetapi untuk uji yang lain tidak terpenuhi ya. Kita bisa coba karena cos dari kalau kita ganti tetanya ini dengan pi min theta, ini kan nilainya sama dengan cos dari pi min theta, berarti dia dikurangi 2 ya, berarti ini negatif dari cos theta. Jadi nilainya nggak akan sama lagi. Artinya 2 ditambah 4 cos theta, di sini 2 ditambah 4 kali cos pi min theta, nilainya malah menjadi 2 dikurang, karena ini menjadi min cos, jadi 2 dikurang 4 cos theta. Jadi tidak sama dengan bentuk asalnya. Jadi tidak simetris terhadap sumbu Y. Berarti juga tidak simetris terhadap 0,0, karena kalau R-nya diganti dengan min R, berarti nanti kalau R-nya diganti dengan min R sama dengan 2 plus ya, jadi yang kedua tidak sama nilainya ya. Uji yang ketiga mungkin kita tulis aja lengkap ya. Kesimpulan yang tadi tidak
tidak simetri tulisannya, tidak simetri terhadap sumbu Y. Kemudian uji yang simetri yang ketiga, kita ganti R nya dengan min R, berarti min R sama dengan 2 plus 4 cos theta. Sebentar. Ya, ini tadi udah bener ya. Kalau diganti cos, ya jadi tadi 2 ditambah 4 cos, sekarang jadi 2 dikurang 4 cos, ini tidak sama bentuknya. Oke, benar. Ini juga kalau ini diganti R dengan R, berarti R nya menjadi min 2 min 4 cos theta, berarti tidak sama lagi dengan persamaan yang awal, berarti dia juga tidak simetris terhadap titik asal atau terhadap polarnya. Nah, ketika akan menggambar, kita coba buat tabel dengan mengganti nilai theta yang berbeda-beda itu, karena simetri terhadap sumbu X ya. Nah, kita untuk tetanya tentu bergerak dari 0 sampai 2 pi, tapi kita coba dari 0 sampai pi saja terlebih dahulu. Sebetulnya kalau di buku sudah diberikan nilainya ya, nanti kita pakai kalkulator saja. R nya adalah 2 ditambah 4 cos theta. Artinya kita coba theta mulai dari 0. Cos 0 adalah 1, berarti 2 ditambah 4 ya, 6 gitu. Kemudian coba pi-nya tetanya pi per 6. Nah, ini pi per 6, 2 ditambah 4 kali cos pi per 6 ya, cos 30, 2 akar 3, 2 ditambah 2 akar 3. Nah, kira-kira 2,5 ya, 2 tambah 2 jadi 5,5 per. Nah, ini nilainya. Bisa dicoba nilai pi per 3. Untuk cos pi per 3 kebetulan ya setengah, 4 kali setengah 2, jadi 2 tambah 2 4 ya. Nah, ini beberapa nilainya. Ini bisa dibaca titiknya berarti 6,0 ya, 5,5, 5,5 pi per 6. Ini akan kita lihat cara menggambarnya di grafik yang tadi. Kita teruskan, misalkan kalau misalnya pi per 2, cos pi per 2 kan 0 ya, jadi nilai ini 2. Jadi nilainya bergerak dari 6, R nya dari 6, untuk sudut 0, untuk sudut pi per 6 5,5 42. Kita coba lihat dari grafik yang tadi. Ini bisa kita copy mungkin ya. Di sini terlihat. Bisa halaman ini kita copy ya. Kita geser dulu. Oke. Tadi untuk R-nya untuk tetanya 0, nilai R-nya 6. Berarti dia bergerak dari sini ya. Kita mungkin perlu mulai 6,0 untuk sudut tetanya 0. Nilai R-nya 6, berarti ini yang pertama ya. Kita mulai, kita kasih warna dari sini mulainya. Kemudian untuk sudutnya pi per 6, nih lihat garisnya pi per 6 ini ya. Ada gambar pi per 6 di sini. Untuk pi per 6 nilainya 5,5. Coba perhatikan. Di sini kan terlihat di garis ini ya. Itu
lingkarannya berjari-jari 5,5, ini kan 4, sorry, di sini kan berjari-jari 4, di sini 6, berarti di sini 5, di tengah-tengah di 5, ini pas di 5,5 ya, jadi pas gambarnya di sini 5,5, titiknya ini ya. Jadi kalau yang ini kita gambar ya, ini kan udah jadi, kalau belum jadi misalnya kita mulai dari 6,0, 5,5 pi per 6 gitu. Untuk sudut pi per 6 dia 5,5 jari-jarinya. Untuk pi per 3 jari-jarinya 4. Coba kita lihat. Ini kan yang pi per 6 ya, garisnya ini berarti pi per 3 nih. Nah, pi per 3 jari-jarinya 4, ini dia 4, pi per 3. Sementara untuk pi per 2 berarti sudutnya 90, pi per 2 jari-jarinya 2, ini di lingkaran berjari-jari 2. Nah, di sini posisinya. Di sini sudah terlihat kita bergerak grafiknya. Kalau kita mau gambar, berarti dari mulai titik tadi pertama kita punya 6,0, 5,5, pi per 6, lalu ke sini 4, pi per 3, lalu 2, pi per 2. Berarti kita sudah punya grafik seperti ini ya kalau kita gambarkan. Nah, baru sampai sini. Kita lanjutkan lagi yang tadi. Nah, kalau dicoba sudut lain ya, pi per 2, karena grafiknya sudah mulai ini, kita ambil sudut lain, karena kalau ya lewat dari pi per 2, dari 90 berapa, misalkan 120 gitu ya, dan lain-lain. Yang mudah terlihat aja ya. Kalau kita mau contoh yang ada di buku saja, untuk nilai pi kita garis lagi di sini. Di sini pi yang dipakai 7 pi per 12. 7 pi per 12. 2 pi per 3 ya. Kita coba nanti cari cosnya. Kemudian 3 pi per 4 sampai pi ya. Nah, kalau kita cari nilai R nya, ini nilai theta, nilai R, berarti kita masukkan 7 pi per 12 ya. 2 tambah 4 cos, karena nilainya tidak istimewa, ini mesti pakai kalkulator ya, karena 7 pi per 12 15 kali 7 105 sudutnya ya. Jadi ini apa betul, nanti dicek ya. Kita lihat nilai R nya jadi 1, coba benar nggak. Di sini mungkin kalau diperbesar ya, karena sudutnya, nah ini yang 1 tadi ya, yang ini nih, karena di sini lebih detail sudutnya ya. Pi per 6 nya sebelah sini, kalau dibagi 2 lagi di sini ya. Nah, pas di sini di angka 1, di lingkaran berjari-jari 1 ya. Kemudian dia akan melalui 0 di sini ya, 0,0, berarti di sudut berapa ini kira-kira? Tadi tidak diberikan ya. Di 2 pi per 3. Nah, di 2 pi per 3 ini ternyata kalau kita masukkan ke cos theta, 2 pi per 3 120 ya, cos 60,5. Oh iya, tapi negatif ya, negatif setengah, jadi 2 ditambah
4 kali min setengah, jadi 2 dikurang 2 0 ya, betul. Ini nilainya 0 gitu ya. Mungkin membantu bisa kalau masih sudut istimewa masih mudah ya. Nah, ini dapat nilainya 0, berarti 0 2 pi per 3 untuk sudut 2 pi per 3. Kita lihat di sini ya, karena kalau 0 mah bisa di mana aja, karena sudutnya terus digerakkan ya. Tadi dimulai dari sudut 0, pi per 6 dan seterusnya. Nah, ini jadi kita sebetulnya di sini mau lihat pergerakan grafiknya ya, walaupun ini sudah ada gambarnya, tapi pergerakannya dari mana ke mana gitu. Yang tadi terhapus ya. Jadi kalau kita ulang lagi gerakan, ada. Jadi dia bergeser titiknya ya. Baik, kita simpulkan saja ya. Jadi kalau titik-titik tadi digambar dimulai dari 6,0, kemudian 5,5 tadi ya, 5,5 pi per 6, kemudian 4, pi per 3, 2, pi per 2 ya, saat sudutnya pi per 2. Di sini saat sudutnya 7 pi per 12, ini 2 pi per 3. Nah, kembali ke terakhir tadi saat pi. Nah, saat pi nilai R nya kan min 2 ya, tadi tuh belum ditulis. Di sini saat pi nilai R nya min 2. Nah, gimana menggambarnya min 2, pi? Min 2, pi ya. Nah, min 2, pi, mungkin mengingat kembali materi sebelumnya, min 2 kan berarti garisnya ke sini min 2, tetapi sudutnya pi, berarti ke sini. Nah, berarti posisi titiknya yang ini. Oke, jadi min 2, pi, atau kita pakai ini, min 2, pi, ini nilainya sama dengan kalau kita negatifkan yang depan berarti 2, pi nya ditambahin lagi dengan 190 pi, berarti 2 pi alias 0 ya, berarti sama seperti 2, 2 pi. Kebalik ya nulisnya ya, R, theta, betul, R nya diubah jadi kebalik. Kalau dari tabel tadi ini kan harusnya R nya min 2 saat tetanya pi. Nah, min 2, pi itu nilainya sama dengan 2,2 pi. Titiknya ini. Jadi pergerakan grafiknya tuh kalau kita gambarkan ya, ke sini arahnya, dari sini ke sini. Nah, cuma sampai situ aja kita gambar. Tadi sudah dianalisis. Jadi dari tabel kita cukup sampai sudut pi saja. Karena dia simetris terhadap sumbu X, maka kita tinggal menggambar sisanya. Jadi kita gambar grafik yang sama ini. Kita gambar dia simetris terhadap sumbu X seperti ini. Gambar sisanya ya. Sebenarnya kalau dilanjutkan grafiknya nyambung gitu ya. Saat dia terus bergerak. Jadi mulainya dari 60 ini. Jadi seperti itu kira-kira. Kalau digambar pada aplikasi itu lebih mudah ya. Ini dari yang dipakai Liveboard. Bisa juga pakai aplikasi lain menggambar grafik seperti GeoGebra, itu bisa dicoba. Silakan ditulis saja R sama dengan 2 ditambah 4 cos theta. Seperti itu kira-kira ya. Wah, udah 34 menit saja. Baru satu gambar, yaitu limason ketika A kurang dari B, itu 2, A nya 2, B nya 4. Nah, bentuk-bentuk lainnya bisa nanti ada di soal latihan. Misalkan kalau dikurang bagaimana gitu, 2 dikurang 4 cos, atau 2 dikurang 4 sin theta. Yang jelas A dan B nya kalau A kurang dari B, berarti bentuknya akan mirip seperti ini. Mungkin arahnya tidak seperti ini ke arah kiri gitu ya.
tinggal diatak-atik dan dicoba saja. Baik, kita lanjutkan. Ada lagi yang bentuk grafik kedua. Oke, tadi kalau A sama dengan B dia namanya kardioid ya. Kita sudah kasih contoh gambar tadi. Yang bentuk grafik yang kedua namanya adalah lemniscat. Ini jika berbentuk persamanya R kuadrat sama dengan plus minus A cos 2 theta, atau R kuadrat sama dengan plus minus A sin 2 theta. Jadi R-nya pakai kuadrat ya. Kemudian di sini bisa plus A cos, di sini harus 2 theta. Nah, ini bentuk grafiknya khusus lemniscat ini, dia berbentuk angka 8. Kalau tadi uniknya kayak seperti hati gitu, berbentuk angka 8. Kita bisa coba secara sekilas dulu mungkin ya. Ini belum menggambar secara manualnya, tapi pakai ini aja ya, pakai aplikasi saja yang memudahkan. Kita coba, berarti misalkan R kuadrat sama dengan, misalkan yang positif dulu, anggap saja ya seperti yang di buku 8 cos 2 theta ya, kita pakai aja 8 cos 2 theta. Nah, 8, bentar, gak bisa deh. R kuadrat sama dengan, gak mau di sini ya. Kalau R 8 cos 2 theta dia berbentuk mawar, ini nanti setelah ini ya. Di sininya R kuadrat ya. Gak bisa. R kuadrat. Apakah dia bisa? Oh, dia harus dieksplisitkan persamaan ya. Berarti kalau kita pindah nanti akar dari 8 cos 2 theta ya. Kita coba saja. Jadi sebetulnya bentuk umumnya adalah 8R kuadrat tadi. Tapi karena ini tidak bisa, kita coba kalau diambil akarnya. Di sini akar dari, bisa positif dan negatif, tapi kalau seperti ini kan setengahnya nanti gambarnya ya, satu gambar. Karena R kuadrat sama dengan 8 cos 2 theta itu, kalau digambar di sini 8 harus digambar dulunya positif dan negatif ya. 8 cos 2 theta. Oh, tapi bisa ya. R sama dengan akar 8 cos 2 theta juga mirip. Oke, kita perbesar. Karena ini persamaannya sama ya, adalah R. Kalaupun di negatifin sama saja ya. Oke. Ini sudah terlihat. Mungkin sumbunya jadi lebih terlihat kalau diperbesar ini. Nah, jadi kita kan tidak bisa pakai R kuadrat, jadi kita pakai akar saja. Tadi bentuk umumnya R kuadrat sama dengan 8 cos 2 theta. Jadi dia berbentuk angka 8. Mungkin kalau kita ganti ya, maksud saya kita hapus dulu ini, kita ganti ya, ini mungkin terlihat angka terjauhnya di sini ya, akar dari 8 gitu. Akar dari 8 kan tidak sampai 3 ya. Nah, di sini terlihat dimulai angka 8-nya paling jauh di sini ke titik sejauh akar 8 ya di sininya gitu. Berapa kira-kira nih? 2,8 lebih ya. Jadi itu yang membedakan. Kalau misalkan kita ganti, coba di sini kita pakai bukan 8, misalnya kita pakai 9, mungkin di angka 3 dia. 9 cos 2 theta.
Nah, pas di angka 3 di sininya, betul ya, cos 2 theta. Jadi kalau kita sudah tahu bentuk umumnya, mungkin menggambarnya bisa mengikuti bentuk umum ini saja ya. Jadi yang membedakan kalau kita pakai 8 ataupun nggak tahu kalau negatif ya. Kalau kita pakai 9 contohnya berarti seperti angka 8 terbalik ya. Kita ganti dengan sin coba. Kita coba pakai sin. Oke. Juga seperti angka 8. Tetap sama ya. Dia bergerak. Di sini tetap lingkaran terjauhnya 3. Oke. Karena saat karena di sin 2 theta ya, saat tetanya adalah 45 derajat alias pi per 4, maka dia mencapai yang tertinggi nilainya 3 di sini ya, saat pi per 4 nih. Oke. Seperti itu yang terjadi ya. Berarti ini R kuadrat sama dengan 9 sin 2 theta. Bagaimana kalau dikasih negatif? Bisakah kita kasih negatif? Nah, wah. Bercermin terhadap sembuye ya, kebalikan dari yang tadi. Kalau 9 sin 2 theta seperti tadi, arahnya berbeda. Berarti sudah dicoba semua ya untuk A dan B nya, yang positif maupun negatif. Untuk 9 sin tadi udah terlihat. Mungkin kalau mau kita gambar 2 buah saja, biar terlihat perbedaannya. Sini kita tulis, bisa kita bandingkan ya, R sama dengan akar 9 sin 2 theta. Oke, ini perbedaan. Oke, bisa dibedakan, yang merah adalah yang pakai negatif, yang hijau yang positif. Baik, kita ambil gambarnya saja. Sini kita hilangkan. Oke, ini ya. Ini tidak sekaligus kedua-duanya ya. Kalau yang oke, nanti kita edit saja ya. Yang ini kita hapus salah satu dulu. Kita hilangkan yang warna merah. Nah, ini. Kita ambil dulu yang ini. Ini adalah grafik. Yang hijau ini R sama dengan R kuadrat sama dengan 9 sin 2 theta tadi ya. Tapi kalau min 9 sin 2 theta jadi kebalikannya. Kita lanjutkan. Ini terekam di video ya. Ini adalah R kuadrat sama dengan 9 sin 2 theta. Nah, ini kalau kita ganti, jadi lama ya simulasinya. Nah, kita pakai yang merah. Ini saja. Nah, ini perbedaannya dengan yang tadi. Ini adalah min ya, dikasih min. Yang warna merah ini adalah min 9 sin 2 theta. Ya, seperti itu kira-kira.
Kalau untuk cos tadi juga udah kita coba, kita edit lagi. Untuk cos grafiknya kanan ya, K8 nya kita coba ini dulu, tapi kita ganti dengan cos. Nah, K8 nya seperti ini. R sama ini positif ya, 9, tapi bukan sin. Ini jadinya adalah cos 2 theta. Nah, ini grafiknya. Kira-kira kalau kita coba ganti ya, kalau dikasih negatif cosnya apakah ngaruh? Oh iya, berubah juga ya. Ternyata jadi kayak angka 8 ya. Jadinya kalau ini adalah min 9 cos 2 theta. Jadi bentuk dasarnya kita sudah tahu. Yang bedakan di sini berarti untuk di sini 3 dan min 3 itu dari akar 9 ya. Akar 9 adalah 3. Kalau akar 4, kalau misalnya 4 cos, ya berarti tinggal kita menggambar seperti ini kira-kira ya, sampai ke angka 2 saja gitu. Nah, tinggal diperkecil angka 8 ya. Jadi kita bisa coba misalkan R kuadrat sama dengan 4 cos 2 theta. Nah, kemungkinan gambarnya adalah datar yang angka 8 nya di angka 2 dan dia melalui 0,0 juga. Kira-kiranya aja ya. Nah, akan seperti ini kira-kira. Kalau sin tadi masih ingat ya posisinya. Baik, kita lanjutkan. Itu namanya Leibniz cut. Nah, tapi kan tadi kita menggambarnya secara ini ya, pakai aplikasi gitu. Bagaimana kalau manualnya atau analisisnya seperti apa gitu. Sebagai contoh tadi kebetulan kita makainya yang seperti tipu ya, R kuadrat sama dengan 8 cos 2 theta. Dari gambarnya tadi sudah terlihat yang angka 8 rubah ini seperti tahingga. Nah, ini juga kita analisis terlebih dahulu. Analisis simetri tadi ada gunanya ya. Pertama kita ganti tetanya dengan negatif, karena cos adalah fungsi yang genap ya. Kalau cos min sama dengan cos positifnya, jadi udah jelas nilainya kan sama saja, 8 cos 2 kali min theta ya. Kita ganti tetanya dengan theta, ini akan sama saja dengan 8. Jadi ini kan min 2 theta nilainya akan sama dengan 8 cos 2 theta juga gitu. Nah, berarti dia simetris terhadap sumbu X. Simetri terhadap sumbu X. Ini analisis kesimetriannya ya. Kemudian yang kedua juga kalau diganti dengan pi min theta, kita analisis yang 8 nya gak usah dibawa juga nggak apa ya. Cos 2 kali theta, tetanya diganti dengan pi min theta. Nah, ini jadi cos 2 pi min 2 theta. Nah, 2 pi min 2 theta itu kan sama seperti sudut di kuadrat 4 ya. Ini kan sama dengan cos min 2 theta.
kita harus tahu persamaan trigonometri ini ya. 2pi kurangi 2 theta itu sama dengan cos negatif 2 theta. Ya artinya sama aja dengan cos 2 theta gitu. Karena di kuadran 4 nilai cos positif ya. Jadi ini cos 2 theta. Jadi juga simetri terhadap sumbu Y. Karena ketika diganti dengan pi min theta sama saja dengan theta, tidak berubah persamaan awalnya gitu. Jadi juga simetris terhadap sumbu Y. Kemudian kalau karena R kuadrat ya, persamaan tadi kan berbentuk R kuadrat. R kuadrat 8 cos 2 theta. Kalau diganti R-nya dengan negatif R ya, negatif R dikuadratin sama aja dengan R kuadrat. Jadi tidak berubah ya. Berarti dia juga simetris terhadap 0,0 terhadap pusatnya atau titik pusat, titik asal. Maka dengan 3 sifat simetri yang terpenuhi ini, ketika kita bikin tabelnya tidak usah banyak-banyak gitu. Contohnya ini theta dan R-nya ya. Kita mulai dari 0. Karena persamaan R kuadrat sama dengan 8 cos 2 theta. Saat tetanya 0, cos 0 adalah 1, berarti nilai R-nya adalah nilai R kuadratnya 8 gitu ya. Berarti nilai R-nya bisa plus minus akar 8 ya. Bisa positif bisa negatif akar 8. Akar 8 ini kira-kira 2,8 ya. Jadi juga boleh kita lihatkan di gambar, kita zoom tadi yang ingat 2,8 itu. Jadi di sini plus minus 2,8 nilainya. Kemudian untuk pi per 12 berarti cos 2pi nya adalah cos pi per 6. Pi per 6 cos 30 setengah akar 3 ya, 8 kali setengah akar 4 akar 3. Kenapa ya? Salah. Pi per 12 berarti pi per 6 ya. Oh iya betul. 4 akar 3 tapi itu masih R kuadrat kan. Jadi R-nya sendiri akar dari 4 akar 3 lagi gitu. Jadi ini kita ambil aja pakai kalkulator ya. Nilainya 2,6. Kita teruskan misalnya pi per 6 berarti cos 2pi nya pi per 3 cos 60 setengah. Nah ini 8 kali setengah adalah 4, berarti R-nya akar dari 4 ya 2 ya, plus minus 2. Ini mudah angkanya. Kemudian ketika pi per 4 cos 2pi 2 kali pi per 4 di 90, 0 ya, nilainya 0. Nah, ini bisa kita gambarkan. Nah, kira-kira kalaupun tanpa bantuan lingkaran-lingkaran grafik tadi ya, mungkin bisa dikira-kira ketika R-nya, ketika sudutnya 0, tetanya 0, nilai R-nya 2,8. Atau bisa juga min 2,8, berarti kebalikan yang di sebelah kiri ya. Jadi kita pilih salah satu saja. Misalkan kita anggap aja ini sumbu X sumbu Y nya sebagai patokan ya. Tadi kita mulai dari 2,8, untuk sudutnya 0 dia 2,8. Kira-kira kalau misalnya ini 3, 2,8 tuh di sini gitu. Nah, 2,8. Kemudian ketika sudutnya pi per 12 dia naik jadi 2,6, naik sedikit gitu ke atas. Ketika sudutnya pi per 6 ya, dia bernilai 2, berarti jari-jarinya 2.
dan ketika pi per 4 bernilai 0. Jadi kita coba ya, kalau pi per 6 berarti kan kira-kira ini kan tadi sudutnya pi per 12 ya, pi per 6 naik sedikit ke sini dan berjari-jari 2, kira-kira sekitar sini ya. Kemudian ketika sudutnya pi per 4 adalah 40 derajat, dia udah 0 ke sini. Jadi sebetulnya gambar grafik kita itu cuman ya, karena kita nggak dibantu oleh lingkaran-lingkaran tadi ya, jadi kita kalau menghubungkan ini kira-kira seperti ini. Nah seperti itu ya, warna merah. Tapi karena dia tadi simetri terhadap sumbu X, kita tinggal gambar garis yang sama. Kemudian juga simetri terhadap sumbu Y, ya udah kita gambar lagi di sini ya. Nah gitu, nah, anggap aja ini pas di 0 ya, tengah-tengah. Jadi itu guna kesimetriannya tadi ya. Untuk sudutnya juga diperhatikan, mulai dari sudut 0 atau sudut berapa yang bisa memberikan nilai yang bagus. Lebih banyak sudut yang dipakai itu lebih halus hasilnya harusnya gitu. Bisa kita pakai gambaran kasar seperti ini. Tapi untuk nanti latihan-latihannya tidak perlu susah lagi ya, cukup diingat saja. Kalau berbentuk cos ya, 8, contohnya di 8 cos 2 theta, cosnya seperti ini bentuknya. Kalau cos 8 cos contohnya tadi, atau 9 cos ya, yang membedakan adalah nilai di sumbu X nya ini ya, titik potong di sumbu X nya atau di sumbu polarnya, tergantung kepada nilai A nya. Kalau negatif untuk cos dia ke atas kayak gini, nah ke 8 ya. Tapi kalau untuk sin ke sini ke 8 ya, sin 2 theta, misalnya 8 sin 2 theta. Tapi untuk negatifnya negatif 18, nah kebalikan, kecursin terhadap sumbu. Jadi seperti itu, dicoba latihan-latihannya mana yang bisa. Nah untuk grafik yang berikutnya masih sedikit lagi ya, yang berarti yang ketiga, yaitu berbentuk mawar. Nah ini kalau persamaan kutubnya berbentuk R sama dengan A cos n theta, atau R sama dengan A sin n theta. Berarti termasuk, kalau tadi R kuadrat ya, ini mah tidak pakai kuadrat mawar. Nah ini n nya ini bisa bilang genap atau ganjil ya. Nanti untuk n nya ganjil akan ada n kelopak mawarnya. Tetapi untuk n genap itu kelopak mawarnya adalah 2n. Ada dua kalinya ya, 2 kali lipatnya, 2n kelopak mawarnya. Mungkin biar terlihat ya seperti apa maksudnya, kita coba gambar terlebih dahulu mungkin di sini. Oke. Misalkan R sama dengan A nya tadi bebas ya, kan 4 sin theta, sin mau berapa tetanya, yang ganjil dulu ya, 3 theta. Nah kita bisa lihat
ternyata ada 3 kelopak mawarnya. 4, ini kalau kita perbesar ini ya, 4 itu menyatakan lingkarannya ya, lingkaran luarnya ini yang disentuh oleh kelopak mawar itu berjari-jari 4 ya, bisa terlihat di sini. Kalau 4 sin 3 theta berarti kelopak mawarnya ada 3 karena ganjil ya. Kemudian 4 untuk jari-jarinya. Coba kalau kita ganti, misalkan 4-nya kita ganti dengan 6 ya, lebih besar lagi. Nah, jadi mawarnya lebih panjang lagi dengan jari-jari 6 gitu ya, kira-kira seperti ini. Jari-jarinya jadi 6. Bentuknya sama. Oke. Kemudian kalau misalkan kita ganti angka ganjil lainnya 5, berarti kelopak mawarnya jadi 5. Jadi di sini terlihat keteraturannya ya. Kita bisa membagi sudutnya mungkin jadi 5, cuman ya dimulainya ya, karena sin dimulai dari 0 ya, sin 0 ya, seperti itu. Kelopak mawarnya jadi ada 5 dan panjang jari-jarinya 6 ya. Sementara untuk yang genap, mungkin biar tidak terlalu besar, kita ubah. Kita coba ubah jari-jarinya lebih kecil lagi, 4 ya. Sementara ini ya kita ganti dari yang genap. Kalau misalkan cuma 1, coba kalau 1 jadi apa? Jadinya lingkaran ya, seperti satu kelopak mawar yang enggak tidak mirip mawar lagi. Misalkan 2. Nah, kalau untuk 2, jadi mawarnya ada 4 kelopak ya, 4. Karena kalau untuk yang genap dia dikali 2. Misalkan kalau ini diganti 4, berarti dia jadi ada 8 gitu. 8 terbagi sama banyak di setiap kuadrannya ya. Jadi di setiap kuadrannya ada 2 kelopak mawar, tapi kalau tadi 2 1 ya, seimbang. Mungkin kalau yang ganjil yang enggak susah, kalau yang genap sepertinya cukup mudah. Misalkan kalau di sini ganti dengan angka 3, ganjil ya, 4 sudah 6. Nah, kalau 6 jadi kan ada 12, di setiap kuadrannya ada 3 karena total kelopak mawarnya 6 kali 2 12 ya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau diganti dengan cos ya, tadi juga semua positif ya, diganti dengan cos, apa perbedaannya? Mungkin posisi mawarnya. Nah iya, terlihat perbedaannya ya, meskipun sama-sama ada 12 kelopak ya tadi, bisa kita bedakan. 4 cos 6 theta di sini, karena grafik cos itu ketika tetanya 0 dia bernilai 1 ya, cos 0 kan 1, berarti dia akan memotong apa, posisi seperti kelopak mawarnya terbelah oleh sumbu X dan sumbu Y nya ini. Kalau tadi kan tidak ya, kita lihat lagi yang sebelumnya. Kalau sin tadi nah seperti ini, kelopak mawarnya tidak terbelah oleh sumbu polarnya dan sumbu X, karena saat tetanya 0, sin 0 nya bernilai 0, jadi ini dimulai dari 0 gitu ya ketemunya. Tapi ketika cos, contohnya 4 cos 6 theta, ketika 0, 4 cos 0, 4 dimulai dari 4, berarti 4,0 titik yang pas dia melalui titik 4,0. Sementara di sin tidak ya. Nah, seperti itu perbedaannya. Kita kembali lagi ke cos.
Jadi sama saja kalau genap jumlah kelopak mawarnya 2 kali lipat. Kalau di sini ganti 4 berarti ada 8 kelopaknya ya. Gambarnya sama. Jadi kelopak mawarnya terbelah oleh sumbu polarnya, sumbu X. Ini kalau 2. Seperti itu kira-kira ya perbedaannya. Kalau untuk ganjil juga coba kita ganjil misalkan 3 theta. Nah, sedikit berbeda dengan sin tadi. Kalau sin dia tidak walaupun sama, ini 3 ganjil ya. Kita perbandingkan lagi. Kalau cos dia pasti memulainya dari ada titik potongnya dengan sumbu, tidak di 0,0 intinya ya. Ada di 0,0 juga, tapi ada titik lain selain 0,0 yang juga berpotongan gitu. Coba kita ganti lagi untuk sin 3 theta. Nah, seperti ini. Di titik awalnya enggak ya, tidak terpotong di garis datar atau sumbu X-nya. Mungkin seperti itu. Secara manualnya bagaimana? Kita bisa analisis juga. Mungkin kita kembali ke bentuk yang di buku saja ya, contohnya 4 sin 2 theta. 4 sin 2 theta. 4 sin 2 theta seperti ini. Nah, bagaimana menggambarnya secara manual? Nah, ini kita analisis dulu sifat kesimetriannya. Ini sebagai contoh bahwa sifat simetri tadi itu hanya syarat cukup saja, bukan syarat perlu. Ini ternyata kalau kita analisis ya, padahal ini adalah R sama dengan 4 sin 2 theta. Karena ini grafik sin ya, simetrian yang pertama tidak terpenuhi gitu. Coba kita cek ya. Kalau diganti tetanya dengan negatif theta, jelas sin 2 kali negatif theta itu bukan sama dengan sin 2 theta, tapi negatif dari sin 2 theta. Ya, kalau ini dikali 4 berarti ini jadi min 4 ya. Berarti kan persamaan yang pertama tidak sama dengan persamaan kedua gitu, ketika diganti dengan negatif. Berarti tidak terpenuhi sifat simetrinya gitu. Tapi apakah berarti fungsinya tidak simetri? Jadi sifat simetri itu membantu kita kalau iya gitu. Kalau terpenuhi iya berarti dia simetri. Kalau tidak terpenuhi, nah itu kita belum tahu. Kalau tidak terpenuhi apakah dia tidak simetri, itu tidak tahu ya. Tetap harus digambar secara manual berarti kalau tidak terpenuhinya gitu. Oke. Jadi mungkin kesimpulannya mungkin yang sebelumnya bisa kita perbaiki lagi ya. Kalau tidak terpenuhi sifat kesimetriannya apakah berarti dia tidak simetri? Nah, ini belum tentu. Tapi kalau terpenuhi sifat simetrinya, minnya sama, misalnya min tetanya sama dengan theta untuk si grafik persamaannya, udah pasti dia simetri gitu ya. Tapi kalau tidak terpenuhi ya belum tentu tidak simetri. Karena kenyataannya meskipun diganti min theta tidak sama nilainya dengan ketika dengan theta, ternyata dia masih simetri terhadap sumbu X ya. Ini kan gambar atas dan bawahnya, simetri terhadap sumbu X gitu. Jadi sifat kesimetrian tadi hanya membantu kalau terpenuhi. Kalau terpenuhi sifat simetrinya berarti dia simetri. Kalau tidak terpenuhi sifat simetrinya, misalkan min tetanya diganti dengan min, ternyata hasilnya tidak sama, itu belum tentu tidak simetri terhadap sumbu X-nya. Jadi gitu ya, bisa dibedakan. Ini sama ya untuk ketiga-tiganya. Kalaupun diganti, tapi kalau untuk yang Y-nya terpenuhi ya. Coba kalau diganti, tapi pakai 2 theta di sini ya, sin 2 kali pi min theta. Ini jadinya sin 2 pi min 2 theta ya. Berarti sin min 2 theta, berarti negatif sin 2 theta. Oh iya, juga tidak sama ya. Tidak terpenuhi sifat kesimetrian kedua maupun yang ketiga, karena kalau R-nya diganti negatif juga pasti akan berbeda persamaannya. Jadi ini menjadi
menjadi alasan ya, menjadi contoh bahwa kalau misalkan tidak terpenuhi sifat kesimetriannya, belum tentu dia tidak simetri, gitu ya. Tapi kalau sudah terpenuhi, udah pasti simetri, nah gitu ya penggunaannya. Jadi tadi itu hanya syarat cukup saja. Nah, untuk menggambarnya kita cukup menggambar satu kelopak saja. Kan tadi sudah di awal sudah dijelaskan ya. Kalau dia di sini 2 theta sudah pasti apa? Tadi gambarnya jadi 4 ya. Jadi ada 4 buah kelopak mawarnya. Jadi kita cukup menggambar yang pertama saja yang ini. Nah, ini kalau kita gunakan secara manual ya, dimulai tentunya kita ngambil si tetanya cukup dekat gitu ya. Karena kita tadi tidak yakin ya, misalnya kita belum tahu gambarnya seperti ini ya, tadi kan sudah di awal sudah disimpulkan saja, kita belum tahu gambarnya akan seperti ini. Karena sifat kesimetrian tidak terpenuhi, jadi kita tidak tahu apakah dia simetri atau tidak, jadi kita harus mengambil theta untuk semuanya dari 0 sampai 2pi, tapi mungkin agak lebih teliti aja mengambil tetanya mulai dari misalkan 0, agak kecil-kecil aja jaraknya ya, jangan langsung pi per 6, mungkin pi per 12, karena sini kan ada 2 kalinya ya, kan akan jadi sudut istimewa juga kalau kita pakai pi per 12 dikali 2 kan jadi pi per 6 gitu. Nah, kita cari nilai-nilai R nya. Nah, ini dia akan bergerak di sini ya. Ketika 0 jelas R nya 0 juga, karena sin dari 0 0 ya. Ketika pi per 12 2 kali pi per 12 berarti jadi pi per 6 alias 30, jadi setengah 4 kali setengah 2, jadi R nya 2. Di sini mungkin terlihat ya, di sini tadi 0,0 nya di sini titik tengah ya 0,0. Ketika sudutnya pi per 12 itu garisnya yang ini ya, pi per 12, karena ini pi per 6 terlihat di sini angka pi per 6 ini. Sudutnya pi per 12 di garis yang ini. Nah, maka nilainya adalah 2. Ini dia nih melalui titik ini. Nah, terlihat sorry. Titiknya di sini ya. 0,0 mulai dari sini, pi per 12-nya di sini. Kemudian untuk nilai pi per 8 ya. Pi per 8, karena kalau dikali 2 jadi pi per 4 alias sudut 45 derajat ya. Nah, dia bernilai berapa? Tinggal dikali sin 45 setengah akar 2, berarti 2 akar 2 ya, 2 akar 2 sekitar. Sorry. Salah enggak? Ya benar ya. Kalau pi per 8 sudut pi per 6 aja di sini ya. Oke, jadi nilainya cuman 2,8, tidak istimewa di sini ya. Karena pakai akar ya. 2,8 makin naik nilainya ya. Untuk sudut belum pi per 6 nih, pi per 8, pi per 6. Pi per 8 kira-kira di sini lah ya. Nah, pi per 6 di sini posisinya. Dan nanti akan jadi tertinggi saat pi per 4, karena 2 kali pi per 4 90, jadi nilainya 4 di sini. Nah, jadi udah terlihat seperti ini. Mungkin butuh kesabaran di sini ya, mengambil nilai pi nya bergeser seperti ini, seperti titik-titik yang ada. Nah, terus tinggal kita ambil lagi nilai pi yang lain, dia akan seperti ini. Jadi tulis detailnya ya. Nah, tapi kalau mau tahu kemana arah garis ini ya, mungkin di buku tidak jelasan. Arah panahnya dari sini itu bukan ke arah kuadran 2. Coba dilihat lagi dari tabelnya, itu ke arah sini. Nah, di sini arah putarannya ya. Kita ulang lagi. Jadi mulai dari 0 sini ya, mengikuti sudutnya sampai 2pi atau 360 derajat. Itu arah panahnya ya, panah dari bunganya sampai berakhir lagi di 0,0. Jadi seperti itu untuk video ini, mudah-mudahan bisa untuk dicoba latihan-latihan.